Wanita berbaju hijau tersebut sebelumnya dicekam oleh perasaan takut. Akan tetapi sekarang, setelah dia mengetahui bahwa yang mengganggunya adalah manusia dan bukan hantu seperti yang diduganya, segera juga dia jadi timbul keberaniannya. Dia memutar tubuhnya dengan cepat unteng mengawasi sekeliling. Dan dia melihat berkelebatnya sesosok bayangan. Setiap kali wanita berbaju hijau tersebut memutar tubuhnya, maka segera juga dia melihat sesosok bayangan yang lenyap berkelebat ke belakangnya. Sebagai seorang wanita yang cukup cerdik, segera wanita ini menyadarinya bahwa ia tengah dipermainkan oleh seorang manusia yang memiliki peringan tubuh luar biasa sekali, sehingga setiap kali dia memutar tubuhnya, maka orang itu membarengi untuk mencelat lenyap ke belakangnya. Dengan demikian, jelas dia tidak bisa melihatnya. Waktu itu terlihat wanita berbaju hijau tersebut akhirnya berputus asa. Dia menyadarinya biarpun dia bergerak bagaimana gesit dan lincahnya, tetap saja tidak mungkin dia bisa mengimbangi kelincahan orang yang tengah menggodanya. Maka akhirnya dia mengambil cara lain. Kedua tangannya telah dirangkapkannya. Dia memberi hormat ke sekelilingnya, katanya dengan suara yang merendah. Harap orang pandai mau memperlihatkan diri dan memberikan petunjuk kepadaku. Maafkanlah jika memang aku mempunyai kesalahan yang tidak disadari olehku. Sekarang kau baru bisa membawa sikap yang tahu adat seperti itu. Bagus, bukankah sejak tadi jika kau membawa sikap seperti ini, kamu tidak perlu bercapai lelah memutar-mutar tubuhmu? Terdengar suara yang menyahuti dengan ejekan dan mengandung nada yang tetap menyeramkan. Sekarang katakanlah apa maksudmu berkeliaran di tempat ini? Hati wanita itu bertambah tenang, karena sekarang dia yakin bahwa yang tengah mengganggu dirinya adalah manusia. Maka dia berkata lebih lancar, sesungguhnya aku tengah mencari seseorang yang akan dapat menolongku dari kesulitan yang tengah kumiliki. Kesulitan apa? Tanya orang itu lagu suaranya tetap dingin dan menyeramkan. Aku tengah terluka yang cukup parah. Di samping itu juga aku telah melakukan perjalanan ke puncak Bukit Ranipati ini atas petunjuk seseorang yang menyatakan bahwa orang yang bisa menyembuhkan lukaku itu berada di puncak Bukit Ranipati ini. Itulah sebabnya aku telah datang ke puncak Bukit Ranipati. Lalu, mengapa sekarang kau telah berkeliaran di daerah ini? Tanya orang itu lagi. Aku sedang mencari seorang kawan yang telah lenyap, menyahuti wanita itu. Siapakah kawanmu itu? Namanya Saman. Dia telah lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak, menyahuti wanita tersebut. Apakah kau berhasil mencarinya? Tanya orang itu lagi. Tidak, menyahuti wanita tersebut. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Sesungguhnya aku telah menemukan sesuatu. Apa? Sepatu Saman. Baru saja aku berhasil menemui sepatu Saman. Di bawah sebatang pohon di sana, dan wanita itu telah menunjuk ke arah batang pohon di tempat di mana tadi dia menemukan sepatu Saman. Jadi kawanmu itu dilarikan seseorang? Tanya orang yang belum mau menampakkan dirinya itu. Benar, menyahuti wanita tersebut sambil disertai angguknya. Siapa orang yang telah menculik kawanmu itu? Tanya orang itu lagi. Aku sendiri tidak mengetahuinya, menyahuti wanita berbaju hijau pendek itu. Jika memang kau berhasil mengejar dan menemukan orang itu, apa yang ingin kau lakukan? Tanya orang itu lagi. Aku ingin meminta pengertiannya buat menyerahkan Saman padaku, karena aku sangat membutuhkan Saman. Tempat berdiamnya orang yang bisa menyembuhkan penyakitku ini hanya diketahui oleh Saman. Sekarang dengan lenyapnya Saman, berarti harapanku untuk bisa bertemu dengan orang yang bisa menyembuhkan lukaku ini menjadi tipis sekali. Di samping itu bukan hanya aku seorang saja yang terluka, masih ada belasan orang lainnya yang juga terluka dan memiliki tujuan yang sama seperti aku. Hening sejenak lalu terdengar kembali suara orang itu. Jika orang itu tidak mau menyerahkan Saman kepadamu, tanya orang itu lagi. Untuk sejenak wanita berbaju hijau itu tertegun. Bagaimana? Tanya orang yang tidak mau menampakkan dirinya itu. Aku akan berlutut dan memohon dengan sangat.
agar orang itu mau membantu dengan melepaskan Saman. Karena walaupun bagaimana, jiwa kami tergantung benar pada Saman. Jika sampai Saman yang mengetahui alamat dari orang yang bisa menolong kami itu mengalami kematian, tentu kami pun tidak akan tertolong, karena kami semuanya terluka terkena racun yang hebat, yang tidak bisa dipunahkan. Dengan obat biasa saja, siapa yang melukaimu? Tanya orang itu lagi. Wanita tersebut ragu-ragu, dia berdiam diri dengan muka yang pucat. Siapa orang yang melukai kalian? Yang tampaknya didengar dari ceritamu merupakan orang yang hebat sekali, tanya orang itu lagi dengan suara yang tidak sabar. Dialah Dewi Selaksa Racun, menyahut wanita itu akhirnya. Dewi Selaksa Racun, tanya orang itu sambil bersiul nyaring. Kenapa? Tanya wanita berbaju hijau itu. Apakah kau kenal dengan Dewi Selaksa Racun itu? Memang aku seringkali mendengar kehebatan dan keganasan Dewi Selaksa Racun, akan tetapi aku belum pernah bertemu dengannya. Wanita itu seketika memperoleh serupa pikiran. Apakah kau bisa menolongku? Tanya wanita itu kemudian. Menolongmu? Tanya orang itu mengulangi dengan suara yang mengandung ejekan. Iya, menolongku, dengan cara memberitahukan kepadaku, di manakah orang yang disebut sebagai tabib dewa yang berdiam di puncak bukit Ranipati ini, tabib dewa? Jadi kalian mencari tabib dewa itu? Tanya orang tersebut. Ya, menyahuti wanita itu, kemudian dengan ragu-ragu dia meneruskan perkataannya, atau tabib dewa itu adalah kau sendiri? Terdengar suara tertawa yang bergelak dari orang tersebut. Bukan, sahutnya kemudian, lebih baik kalian membatalkan maksud kalian buat menemui tabib dewa itu, karena percuma saja, tidak ada manfaatnya buat kalian, dan juga hanya akan sia-sia belaka. Percayalah walaupun bagaimana, akan sia-sia belaka maksud dari perjalanan kalian ini. Pergilah mencari tabib lainnya yang sekiranya sanggup mengobati kalian, dan kemudian terdengar suara tertawa dingin lagi. Wanita itu telah memandang dengan mata yang memancarkan sinar ragu-ragu, sampai akhirnya dia bilang, walaupun bagaimana kami bermaksud untuk pergi menemui tabib dewa itu untuk memohonnya dengan sangat agar tabib dewa itu mau menyembuhkan luka kami. Kembali terdengar suara tertawa dingin orang itu, yang nadanya menyeramkan sekali, dengan menganjurkan kau bersama orang-orang itu agar membatalkan maksud kalian buat mencari tabib dewa. Sebenarnya aku telah memberikan kelonggaran kepada kalian, telah mengampuni kelancangan kalian, aku tidak bermaksud membinasakan kalian. Akan tetapi tampaknya memang kalian menginginkan mati, dan setelah berkata begitu, kembali orang tersebut tertawa dingin berulang kali. Sedangkan wanita berpakaian baju hijau tersebut telah merangkapkan sepasang tangannya. Ia membungkukkan tubuhnya memberi hormat. Didengar dari perkataanmu itu, tentu kamu mengetahui tempat kediaman tabib dewa itu. Tahukah kau tempat kediamannya itu? Dan jika memang kau mengetahuinya, bersediakah kamu memberitahukan kepada kami? Tidak terdengar suara sahutan, hanya tertawa dingin. Kemudian disusul dengan suara srit, dan disusul lagi oleh suara jeritan wanita berpakaian baju hijau itu. Dia telah menjerit dengan suara yang mengerikan dan menyayatkan hati, mengandung perasaan sakit yang sangat karena tahu-tahu tangan kirinya telah tertabas putus dan jatuh di tanah. Dengan wajah yang pucat pias dan meringis menahan sakit, wanita tersebut menangis. Diberi jalan hidup, kau memilih jalan kematian, terdengar orang itu berkata dengan suara yang menyeramkan sekali. Dan memang sudah menjadi peraturanku, bahwa setiap orang yang berani lancang masuk ke dalam daerahku ini, maka orang tersebut harus dibinasakan. Semula aku kasihan dan ingin merubah kebiasaanku itu, dengan membiarkan kamu berlalu tanpa diganggu dan jiwamu diampuni. Akan tetapi kamu tidak mengenal terima kasih dan tidak berbudi. Maka peraturan yang ada itu harus kujalani lagi.